Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Kami, Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kasih
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Yuk, kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami boleh terima pada hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau buka mata kami, Kau buka telinga kami, dan Kau buka hati kami Tuhan, untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biar kami tetap Tuhan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini Kalisa mau adik-adik sama-sama membuka Alkitab kita ya. Alkitab kita di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke. Nanti kalian baca sendiri ya di rumah ya. Kalisa akan menjelaskan tentang perikop Alkitab ini ya. Nah, dikisahkan bahwa ketika itu Yesus sudah bangkit dan dia menunjukkan diri ke murid-murid dia. Ya. Dia menunjukkan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, ceritanya Kak Dewi masih inget ya. Nah, dia juga menunjukkan diri ke Thomas ya, yang tidak percaya kepada dia sampai dia menunjukkan luka di tangannya ya, yang diceritakan oleh Kak Esther. Nah, ada juga Yesus menunjukkan diri kepada para muridnya yang profesinya atau pekerjaannya adalah nelayan. Ya, Yesus mencari mereka yang menunjukkan diri ke para nelayan. Di salah satu murid Yesus itu yang sebagai nelayan itu adalah Petrus. Oke, jadi dulunya sebelum Petrus itu adalah murid Yesus, dia adalah seorang nelayan, bukan pelayan ya. Nah, ketika Yesus bertemu dengan Petrus ya, Yesus bertanya kepada Petrus. Dia bilang, "Petrus, apakah kamu mencintai aku enggak?" Petrus berkata, "Iya, aku sayang sama Tuhan Yesus." 2 kali ya, Yesus bertanya lagi, "Petrus, kamu cinta enggak sama saya?" Petrus berkata, "Tuhan, aku sayang sama Tuhan." 3 kali Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah kamu mencintai aku?" Petrus berkata, "Iya Tuhan, aku sayang sama Tuhan."
Nah, tetapi kenapa ya? Adik-adik berpikir nggak kenapa sih Tuhan harus bertanya sampai 3 kali? Apa Tuhan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus? Tidak adik-adik, Tuhan mendengar apa yang Petrus katakan. Tetapi kenapa sampai 3 kali? Ya, nah Kalisa mau jelasin dulu kenapa sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Nah sebelumnya Kalisa ingin tanya dulu nih, siapa yang dengar-dengaran firman Tuhan pasti bisa menjawab. Sebelumnya, sebelum Yesus wafat dan bangkit, Kalisa mau tanya, Petrus pernah melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan itu kesalahan yang besar. Adik-adik tahu nggak kesalahan Petrus itu apa? Apa? Iya benar, Petrus pernah menyangkal Yesus. Berapa kali ayo? Hah? Berapa? 3 kali, benar ya. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali loh adik-adik. Ya, sampai 3 kali. Yang pertama ketika Petrus menyangkal Yesus, ketika itu ada seorang wanita ya yang bertanya kepada Petrus, kamu kayaknya yang ikut sama Yesus deh tadi. Terus Petrus bilang, bukan saya, katanya gitu ya. Nah, akhirnya ada satu orang lagi bertanya, kamu kayaknya murid Tuhan Yesus deh. Kayaknya kamu sering deh ikut sama dia kemana-mana. Oh, bukan aku. Itu bukan aku, salah lihat kali. Bukan aku, bukan. Katanya gitu ya. Nah, yang ketiga kali ada orang bertanya lagi, kamu bukannya yang suka bersama dengan Tuhan Yesus? Petrus langsung, tidak, bukan aku, bukan, dia bilang tuh. Nah, ketika 3 kali Petrus menyangkal Yesus, ayam jago pun berkokok. Nah, ya, akhirnya apa yang dilakukan sama Petrus? Petrus menyesal. Tuhan, benar, aku menyangkal Engkau Tuhan. Ya, sampai bukan cuma 1 kali, bahkan sampai 3 kali aku menyangkal Tuhan, aku mengkhianati Tuhan, aku pura-pura nggak kenal Tuhan. Ya, ketika itu Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu dan Tuhan juga sedih. Ya, Petrus ya orang yang dia sayangi, tetapi dia juga mengkhianati Yesus, dia menyangkal sampai 3 kali. Nah, oleh karena itu ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Yesus bertanya sampai 3 kali loh. Itu menunjukkan bahwa bahwa Yesus benar-benar ingin tahu bahwa benar-benar enggak Petrus sayang sama Tuhan. Benar enggak Petrus benar-benar cinta sama Tuhan. Oleh karena itu ditanya sampai 3 kali. Ya, bagaimana kalau dengan adik-adik? Kalau ditanya sampai 3 kali, biasanya adik-adik kesel enggak? Pasti kesel ya. Begitu juga dengan Petrus. Ditanya sekali masih jawabnya oke, ya. 2 kali udah mulai kesel. 3 kali ditanya hal yang sama, pasti kesel, marah dia. Dia bilang, Tuhan, emang Tuhan gak dengar istilahnya gitu ya. Aku udah bilang, aku tuh sayang sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau Tuhan tidak mau jawaban hanya sayang gitu. Tuhan mau benar-benar Petrus itu mencintai Tuhan, bukan hanya sayang. Tetapi Petrus selalu menjawabnya, iya Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Ya, sama seperti kadang di rumah mama ya bertanya sama adik, kakak sayang gak sih sama mama? Sayang ma. Kakak sayang gak sama mama? Sayang ma. 3 kali mama tanya, kakak sayang nggak sama mama? Mama nanya terus ya sayang. Tapi sebenarnya mama itu bukan mau cuman pingin tahu kalau kakak sayang dengan mama, bukan. Tetapi mama ingin bukti dari adik-adik ya. Mama ingin bukti dari kakak-kakak semua gitu ya. Bener nggak kalau namanya sayang pasti melakukan dengan tindakan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Ya, dia bukan cuman ingin Petrus bilang, "Oh, aku sayang sama Tuhan." Bukan, ya, bukan adik-adik. Tetapi Tuhan
ingin, di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan ingin Petrus menggembalakan domba-dombanya. Nah, Kalisa mau tanya, adik-adik semua pasti udah tahu. Gembala itu dia menggembalakan domba ya adik-adik, menggembalakan domba, kambing ya. Dan gembala itu biasanya punya domba dan kambing banyak sekali, bukan cuma satu ya. Nah, kalau gembala punya banyak domba, apa yang dia lakukan? Nah, seorang gembala akan menjaga domba-dombanya. Kalau misalnya malam, sudah mulai sore, sudah mulai malam, dombanya akan digiring masuk ke dalam kandang. Supaya apa? Supaya domba-dombanya tidak digigit oleh binatang buas. Ya, selain itu, kalau misalnya ketika pagi hari ya, gembalanya akan membawa domba-dombanya untuk ditaruh di padang rumput. Buat apa? Supaya mencari makan rumput. Ya, udah pasti gembala akan menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau. Gak mungkin dibawa ke rumput yang kuning-kuning yang sudah layu. Pasti dikasih makanan yang enak. Ya, terus ketika berjalan, gembala akan melihat nih, mana nih domba yang hilang. Ya, pasti dia akan mencari. Oh, nih ada yang hilang nih satu. Oh, nih ada yang sakit nih satu. Ya, begitu pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin Petrus menggembalakan umat-umatnya, menggembalakan pengikut-pengikutnya yang percaya kepada dia. Supaya apa? Supaya satu, tidak tersesat. Ya, yang kedua, jikalau ada yang sakit harus diobati. Nah, bagaimana caranya Petrus menggembalakan domba-dombanya Tuhan? Domba-dombanya Tuhan kan banyak. Ya, bagaimana adik-adik caranya Petrus? Yaitu dengan cara melayani sesamanya, melayani banyak orang. Ya, dengan misalnya ada yang butuh doa, dia harus mendoakan. Ya, yang butuh kesembuhan didoakan dan menerima mukjizat. Ya, yang mungkin sedang kelaparan, yang mungkin sedang berbeban berat, yang punya masalah, Petrus akan bantu. Nah, sama seperti adik-adik sekolah minggu Blessing Kids ya. Tuhan juga punya loh tugas untuk kalian. Bukan hanya Petrus aja, tetapi adik-adik semua juga punya tugas yang diberikan oleh Tuhan. Apakah itu? Yaitu bersikap baik kepada sesama. Mungkin adik-adik tidak bisa seperti Bapak Petrus ya, menggembalakan domba-domba, kalian masih kecil gitu ya. Tetapi apa yang bisa kalian lakukan yaitu kalian berbuat baik kepada orang-orang. Ya, mungkin ada adik di rumah yang sedang kesulitan untuk belajar. Kakak ya, kita sebagai kakak kita harus bimbing. Sini adik, saya ajarin. Ya, mungkin ada teman yang sedang sakit ya. Bagaimana caranya kita? Oh, kita tahu dia sakit, kita datang bawa buah-buahan. Ya, kita jenguk dia, kita doakan dia supaya cepat sembuh. Ya, kalau mungkin ada teman kita yang terkena bencana banjir, kita datang, kita tanya kabar dia, kita kasih sesuatu untuk bantu dia. Ya, itu adalah caranya yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk melayani sesama kita, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan kita. Salah satunya orang tua kita ya. Ya, jadi jangan hanya baik kepada orang-orang lain, tetapi sama mama sendiri nggak peduli, sama papa sendiri nggak peduli, sama kakak adik di rumah juga nggak peduli. Nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi kita mulai dari rumah kita dulu sendiri, oke? Yaitu kita berbuat baik, kita melayani mama kita, membantu mama kita. Ya, kita mau melayani orang-orang yang kita sayangi ya, supaya kita juga memuliakan nama Tuhan. Kita juga bukti kita menyayangi Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kalisa percaya adik-adik semua bisa menjadi terang dimanapun kalian berada ya. Oke,
Harus seperti Bapak Petrus ya, yang diberi tugas oleh Tuhan menggembalakan domba, begitu pula dengan adik-adik semua. Adik-adik juga punya tugas, yaitu melakukan kebaikan. Oke, sekian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di atas surga, kami sungguh diberkati Tuhan dengan firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk melayani sesama kami sebagai bentuk cinta kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Bapak Petrus yang diberi tugas oleh Engkau Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Tuhan Yesus, kami mau taat Tuhan seperti Bapak Petrus Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan, kami sungguh mencintai Engkau. Tuhan, kami mau lebih dekat lagi padamu. Ketika Engkau menanyakan kami, apakah aku menyayangi Engkau Tuhan? Aku menyayangi Engkau Bapa dengan sepenuh hati kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami semua anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan-Mu selalu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye, selamat hari Minggu, bye.